Om Swastiastu pemirsa Bali TV, kembali saya Dewi Yuneri menjumpai Anda dalam Bisnis Bali News. Kali ini saya bersama dengan dua pengusaha gitu ya yang tergabung dalam The Boss Club gitu ya. Pak Rio Christian, CEO BPR Kas Indonesia, dan juga Pak Gede Suardita, CEO BCA Land yang saat ini sedang terkenal ya, makin booming juga. Mari kita langsung sapa bapak-bapak muda gitu yang luar biasa sekali di tengah pandemi masih tetap survive dan bahkan masih eksis gitu ya. Om Swastiastu, Pak Rio, Pak Gede, silakan dibuka, bisa lebih jelas. Iya. Bagaimana kabar Pak Rio, Pak Gede? Sehat ya? Astung karo sehat. Astung karo harus sehat. Harus sehat ya Pak. Emang di situasi pandemi seperti ini kesehatan yang paling penting ya Pak ya? Benar. Itu modal paling utama, Wi. Benar-benar Pak. Jadi memang kalau sudah sehat bisa beraktivitas lagi. Betul. Mungkin saya ke Pak Rio dulu ya Pak Rio. Jadi situasi sulit ya di pandemi ini memang mengajarkan kita banyak hal ya Pak Rio. Jadi mungkin ke The Boss Club-nya dulu ya. Gimana sih Pak Rio tergabung dalam The Boss Club ini Pak Rio? Iya. Kalau kita ngomong hari ini, The Boss Club itu adalah salah satu, sebenarnya itu hanya perkumpulan dari beberapa pengusaha muda yang ada di Bali yang memiliki kepedulian tentang kondisi Bali hari ini, Wi, yaitu bagaimana kita bisa memperdayakan apa yang kita bisa dengan bidang usaha masing-masing untuk membuat Bali ke depan jauh lebih baik. Jadi ini salah satu wadah yang menurut saya bagus banget. Jadi setiap orang, anak muda itu bisa masuk ke sana, ya kan, bisa saling belajar antar pengalaman dari setiap individu yang merupakan entrepreneur di dalam, kemudian juga bisa terjadi networking bisnis yang mungkin bisa kejadian di dalam. Jadi menurut saya itu adalah salah satu wadah yang bagus banget untuk di Bali saat ini. Iya. Bapak Gede sendiri bagaimana menyikapi ya hal ini Pak? The Boss Club nih Pak. Baik Bu Dewi. Sama, mungkin saya sependapat dengan rekan saya Pak Rio. The Boss Club ini saya lihat kumpulan pengusaha-pengusaha muda yang ya lumayan keren-keren saya lihat. Karena saya diri yang keseharian biasa bergaul dengan senior-senior pengusaha properti di sini. Awalnya sih jujur saya tidak tahu, awalnya dikenalin sama Bro Tommy, Pak Tommy, terus sama Bro, ternyata di sini banyak sekali ada pengusaha-pengusaha muda yang multi talent yang bergabung dan saya lihat semua bawa trendsetter masing-masing dan itu menginspirasi sekali. Menginspirasi. Betul. Ya. Jadi ya, kita sih nggak melihat dari latar belakang masing-masing, kan pasti memiliki organisasinya. Kayak saudara saya ini, Pak De ya. Ketua Re. Kemudian juga ada beberapa anak-anak dari HIPMI juga. Jadi intinya kita nggak ngelihat mereka dari mana, ya kan. Tapi intinya tujuannya sih satu, bisa saling belajar, mengembangkan jaringan bisnis dan bisa melakukan sesuatu kegiatan sosial apa untuk Bali. Intinya sih seperti itu, Wi. Dan terakhir pentingnya saling mensupport. Saling mensupport di masa pandemi itu penting banget untuk saling support. Iya. Karena mungkin di saat sendiri, di saat down itu ya mungkin kita bisa saja menyerah, tapi ketika masuk dalam sebuah organisasi yang memang visinya sama gitu, saling mendukung tadi ya Pak ya, saling support ya. Jadi sejauh ini manfaat dari The Boss Club ini berapa persen sih Pak? Kalau bisa disampaikan. Kalau persentase susah nih pertanyaannya. Ya intinya oke lah. Untuk apalagi misalkan saya di dunia latar belakang bisnis lembaga keuangan, ya dengan adanya menjadi member atau anggota dari The Boss Club, semakin banyak yang tahu tentang bisnis saya, semakin juga saya juga bisa membantu mereka. Intinya ya 50%, 60%, 70%, 100% oke lah, nggak ada masalah. Pak Gede gimana Pak? Kalau saya mungkin lebih ke spesifik, jujur gara-gara di The Boss Club lah ini saya kenal bro saya ini, Pak saling kenal Rio, jadinya ya. Dengan BPR Kasnya dulu saya tidak kenal BPR Kas. Apa BPR Kas? Betul, dan akhirnya semenjak kerja di sini karena mungkin kita nyambung visi misi segala macam. Kita sebagai developer saya dibiayai, konsumen saya juga dibiayai. Itu manfaatnya yang signifikan bagi saya. Dan ini menarik ya. Betul, dan bisa saya tularkan juga ke teman-teman saya di properti di RE yang lainnya. Kan jadi teman ya. Jadi dengan adanya The Boss Club ini jadi membawa banyak berkah ya, jadi banyak relasi dan juga terutama di tengah pandemi seperti ini ya Pak. Betul. Tidak terasa pandemi ini sudah 1 tahun kita lalui, di mana di awal dulu kita kan bingung semua kan, bingung semua, terus akhirnya kita
selama 1 tahun ini mencari-cari formula. Betul. Dan Astungkare di saya mungkin secara pribadi dan perusahaan mungkin sudah akhirnya mulai beradaptasi. Ya. Di sini kita ketemu seperti saya bilang tadi, ketemu Bro Rio, Ya. Bro Tommy segala macam. Kita tidak sendiri. Betul. Seperti itu gitu. Akhirnya mari kita berkolaborasi biar bisa bertahan. Ya, fight Astungkare, bersama-sama. betul. Mungkin karena kita sama-sama masih muda Ya. segala macam, akhirnya ya nyambung lah semuanya. Ya. Asal semuanya ke positif. Iya. Ya. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi berkumpul untuk melakukan hal yang positif ya. Betul. Pak Gede mungkin tadi berbicara disinggung ya karena bergerak di bidang properti juga gitu. Bagaimana sih Pak? Mungkin bisa diceritakan kondisi properti saat ini Pak? Seperti yang saya sering bilang, Dewi, properti itu kan kita bagi dua segmennya, Yeah. yang middle up sama middle low. Kalau yang middle up ini mungkin yang komersil, 1 tahunnya memang sih ketimbang tahun 2020 kemarin Yeah. udah menunjukkan angka tren positif sih dia perkembangannya. Sudah ada pergerakan ya Pak? ya? Memang, cuma masih memang penjualan perlu digodok lagi dengan mungkin inisiatif terobos-terobosan pengembangnya, terus perbankan juga mudah-mudahan di Bro Rio dan rekan-rekannya lebih open untuk pembiayaan. Saya kira sih ya mudah-mudahan dengan vaksin dah masif beredar ini pertengahan tahun ini bisa lebih meningkat. Terus yang uniknya yang di segmen middle low-nya dengan unggulan rumah subsidi itu memang selama masa pandemi itu yang eksis. Eksis ya Pak? Eksis, betul, eksis, dan kita bisa bertahan di segmen rumah subsidi itu. Dan memang pemerintah melalui Bapak Presiden kita memang menggenjot sekali dengan rumah subsidi. kita developer dengan 174 usaha turunan itu kan padat karya semua. Itu memang digenjot sekali khusus untuk rumah subsidi itu. Dan kita bisa bertahan di era pandemi ini memang salah satunya bersumber dari penjualan rumah subsidi. Terbantu sekali ya Pak ya Betul, dengan adanya rumah subsidi ini Pak? Ya, dengan banyak kemudahannya itu seperti saya sering bilang, di Bali kan harganya 168, terus bunganya bisa 1%, terus ada subsidi uang muka sejumlah 4 juta, terus bunga cuma 5%, itu sangat dijangkau sekali sama customer kita. Dan tidak serta-merta tergantung di sektor pariwisata semua, kurang lebih seperti itu. Selain itu juga apa sih Pak strategi khusus mungkin ya untuk tetap bisa survive untuk di properti saat ini gitu, selain mengerjakan rumah subsidi? Memang yang pertama, kalau properti bukan mungkin hanya di properti aja, yang likuiditas itu memang paling penting itu. Teman-teman yang banyak tereliminasi itu karena memang faktor likuiditas itu paling penting, harus bisa dijaga dia. Terus kedua, terobosan pasar seperti saya bilang, segmen apa yang bisa dijalani segala macam, dan kita bekerja di proyek itu yang skala prioritas memang. Tidak seperti dulu asal bangun ya. Betul, asal buka proyek segala macam, memang skala prioritas yang kita kerjakan. Benar, kita harus paham apa yang dibutuhkan masyarakat saat ini dengan jangkauan harga yang terjangkau. Dan yang tidak kalah penting ya memang link kita, jaringan kita ke perbankan. Kalau jualan bisa segala macamnya, terus di perbankan tidak di ACC konsumennya ya sama juga bohong. Ini kerjasama yang harus dijalankan ya Pak Rio. Jadi tadi mengatakan dari properti seperti ini keadaannya di tengah pandemi, kemudian di perbankan bagaimana nih Pak Rio? 11-12 ya. Jadi gini, kalau kita ngomong hari ini di masa pandemi, gimana sih bisnis perbankan? Jelas kalau di masa pandemi hari ini bisnis perbankan tidak bisa melaju seperti sebelum pandemi. Khususnya kalau kita ngomong hari ini Bali, di mana sektor pariwisata memegang peran kunci terkait perputaran ekonomi Bali di atas 70%, maka otomatis faktor turunan dari bisnis di bidang pariwisata itu terpukul juga dengan kondisi hari ini. Nah, efeknya ke perbankan, sebenarnya buffernya itu di perbankan. Nah, sehingga apa yang terjadi di perbankan hari ini adalah semuanya kita lakukan hari ini lebih berhati-hati. Makanya tadi ke Pak Ade bilang singgung, kalau bisa di open dong. Kita mau aja open, kan? Tapi kondisi hari ini memang kita harus lebih hati-hati dalam melihat ke depan potensi yang ada terkait bagaimana menggerakkan ekonomi di Bali. Bukan berarti Bali hari ini tidak bisa bangkit atau lebih lama lagi.
kita lihat proses vaksinasi COVID yang dijalankan hari ini dengan masif di Bali, itu mungkin akan menjadi game changernya untuk merubah kondisi Bali. Semakin tinggi angka vaksinasi yang dilakukan, maka otomatis akan memberikan efek kepada Bali ke depannya lebih baik, sehingga orang nyaman untuk berlibur ke Bali. Itu yang pertama kita lihat. Yang kedua, kita sih berharap ujungnya dari pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang lebih kreatif, bagaimana untuk kita nggak bisa berharap pasar internasional akan datang dalam waktu cepat, tapi paling penting bagaimana menggerakkan wisatawan domestik itu mau untuk ke Bali. Betul. Nah, itu yang butuh banget upaya dari pemerintah. Kami dari perbankan ya kan yakin kalau pariwisata sudah mulai ada pergerakan, maka otomatis ekonomi Bali akan bergerak lebih cepat. Dan kalau ekonomi Bali bergerak lebih cepat, nggak mungkin perbankan, BPR Kas atau BPR atau bank umum yang ada di Bali tidak mau mendukung untuk pembiayaan. Itu yang kami alamin. Terus yang kedua, tetapi pertanyaannya, kita tetap melakukan kegiatan intermediasi perbankan nggak, menyalurkan kredit nggak? Masih ya Pak ya? Masih, ya kan? Tetapi sektor-sektor yang kami pilih tidak bisa seperti dulu. Jadi lebih selektif. Kalau tadi dibilang sama saudara saya Pak Ade, kita nyalurin lagi kredit KPR nggak? Kita masih ngasih KPR. Berapa persen sih Pak ke properti? Nah, kita di properti sekarang kurang lebih, kalau target dari rencana bisnis kami tahunan, kita di angka 10-20%. Yang memang lebih kecil dibandingkan sebelum pandemi. Tapi at least kita masih ada market yang bisa kita garap, tetapi menjadi lebih selektif. Kemudian kita masih garap adalah sektor usaha mikro. Karena mikro itu sebetulnya memiliki pejuang-pejuang UMKM yang banyak, yang itu harus tetap disupport, karena ekonominya kalau nggak muter. Nah, sementara itu sih yang dilakukan BPRK sampai hari ini, bagaimana tetap bergerak, mendukung kegiatan ekonomi dapat berputar dengan beberapa strategi yang tadi kami sebutkan. Artinya saat ini memang di pariwisata belum bisa diandalkan ya Pak Rio? Atau sudah bisa tapi belum maksimal? Kalau saya mau jawab jujur, susah. Kasihan loh, sebenarnya sangat terpukul karena butuh sesuatu action nyata dari pemerintah untuk menggerakkan mereka, karena susah sekali. Mereka pun untuk membayar, contoh, kita sering dengar nih hotel-hotel sekarang ini berapa nih kemungkinan gosipnya tanda kutip akan dijual. Ya karena kembali lagi tadi isu yang seperti Pak Gede bilang, likuiditasnya nggak ada. Tamunya nggak ada. Kalaupun akhirnya tamunya masuk mau bulanan, harian, itu tidak akan mencukupi biaya operasional mereka. Ujungnya ya mereka nggak akan bisa untuk survive kalau terus seperti ini sampai sekitar akhir tahun 2021. 2021 lebih berat daripada 2020. Mungkin kondisinya. 2020 masih ada tabungan-tabungan masih dari Januari sampai Maret itu masih dapat. Tapi kan setelah itu kan baru. Tapi sekarang kan udah dari Januari sampai hari ini tidak ada perubahan signifikan akan Bali. Kita sudah 1,5 tahun ya ada di situasi pandemi. Pak Rio, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada pemerintah nih, lebih gamblang lagi di situasi seperti ini, peran pemerintah seperti apa seharusnya? Nah, kalau saya ngomong hari ini yang sudah dilakukan pemerintah, beberapa kebijakannya itu sudah baik. Tetapi bagaimana mengeksekusi di lapangannya lebih cepat. Lebih cepat ya? Lebih cepat. Contoh kalau misalnya ngomong ada dana untuk membantu para pengusaha pariwisata yang di Bali, kan sempat Menteri Pariwisata sempat ngomong, Pak Sandi, kan ada nanti bantuan segala macam. Tapi ayo bagaimana lebih cepat mengeksekusinya. Kemudian saya percaya orang Bali itu bukan tipe orang yang meminta. Tinggal sebetulnya bagaimana caranya membuat sebuah program orang wisatawan bisa masuk Bali, ya kan, merasa nyaman, kemudian juga diberikan ya stimulus, misalkan kalau mau masuk Bali harus periksa swab atau antigen. Ya subsidilah dari pemerintah, jadi kan orang akan mau datang, atau subsidi tiket mereka bisa berangkat ke sini. Intinya kita butuh itu dari pemerintah. Kemudian di sisi yang lain dari regulator kita lembaga keuangan ini di bawah regulasi OJK. Jadi patokan kita adalah peraturan yang diberikan OJK. Jadi kita butuh adalah bagaimana OJK dapat melihat Bali secara khusus. Karena Bali ini berbeda dengan Jawa. Jawa masih ada sektor industri yang berkembang. Bali ini pariwisata. Lah kalau disamakan aturan mainnya dengan di Jawa, nggak mungkin bisa hidup gitu loh. Jadi kita sih berharap ada aturan khusus dari lembaga OJK terkait pengaturan lembaga keuangan di Bali. Pak Gede, ini disampaikan Pak untuk pemerintah nih Pak. Mungkin saya sedikit menambahkan lebih spesifik lagi, bukan saya menakuti, pas yang dibilang sama Bro Rio.
Ini kita sudah setahun lebih dan plus lagi setahun. Kalau tidak ada stimulus yang bersifat real dari pemerintah, saya kira, mohon maaf bukan sih menakuti, 2022 akan terjadi pilot massal di Bali. Karena sepakat sektor pariwisata kita itu kan mendominasi 80% lebih sektor perekonomian kita. Makanya itu dah stimulus dan kebijakan yang bersifat realistis dan cepat itu yang kita harapkan. Memang sekarang kan yang namanya pengusaha kita di strukturisasi terus sama perbankan segala macam, tapi kan itu penundaan pembayaran dan itu tidak gratis, akan terdampak setelah reksa itu terakhir. Dan kalau saya lihat ini tidak ada perkembangan yang signifikan, itu akan menjadi beban dan tidak akan terselesaikan. Ya mudah-mudahan seperti saya bilang ada stimulus yang bersifat khususnya kita di Bali betul. dari pemerintah dan perbankan. Pak Rio mungkin singkat saja sebagai closing statement, Pak Rio, silakan. Iya, kalau jadi sebagai closing statement, kalau dari saya pribadi itu kita harus punya tetap sifat bersikap optimis. Itu penting. Kenapa? Pandemi hari ini 1,5 tahun mengajarkan kita bahwa kalau kita tidak memiliki sikap optimisme melihat Bali ke depan, ini berbahaya. Jadi itu adalah awal kita sehingga kita akhirnya bergerak bisa melakukan segala upaya yang sifatnya kreatif, out of the box, melihat kondisi. Kalau kita masih pakai cara yang sama seperti sebelum pandemi, saya yakin nggak akan ada perubahan signifikan untuk Bali. Mungkin itu aja. Luar biasa, Pak Rio, Pak Gede, terima kasih banyak karena waktu informasinya. Terima kasih, sehat-sehat ya, Pak Rio, Pak Gede. Ya, terima kasih, sukses untuk amati bisnis Bali dan Bali TV. Baik pemirsa, demikian tadi wawancara kami bersama dengan Pak Rio Christian, CEO BPR Kas Indonesia, dan juga Pak Gede Swardita, CEO BCA Line. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Dewi Yuneri, sampai jumpa. Om Santi 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 Om. Terima kasih.